Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 7 Mei, Pekan Paskah yang ke-6. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, bersemangat, dan penuh sukacita. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penyelamat manusia, berkat kebangkitan Putra-Mu, Engkau telah mematahkan belenggu-belenggu dosa yang menindas kami. Semoga kami menjadi orang-orang yang merdeka untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 16 ayat 5-11. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan bahwa para murid sedih karena Yesus telah mengatakan bahwa Ia akan pergi meninggalkan mereka. "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita." Meskipun demikian, Yesus tetap akan pergi, karena semuanya itu untuk kebaikan para murid. Dan dikatakan juga oleh Yesus, "Sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur atau Roh Kudus itu tidak akan datang." Memang kehadiran Roh Kudus itu akan lebih berguna bagi para murid. Sebab selama kehadiran Allah masih dalam tubuh manusiawi Yesus, Ia terbatas pada ruang dan waktu. Sedangkan Roh tidak kenal batasan apapun. Sehingga kapanpun dan dimanapun para murid berada, Roh Allah dapat beserta mereka untuk selamanya. Roh Kudus itulah yang akan menginsafkan dunia tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. "Jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Saudari-saudaraku yang terkasih, Roh Kudus yang menginsafkan manusia akan dosa nyata saat Rasul Petrus mengkhotbahkan penyaliban Yesus.
orang-orang Yahudi menjadi terharu dan insaf bahwa perbuatan mereka itu merupakan kejahatan terbesar dalam sejarah. Roh Kudus yang meyakinkan manusia akan kebenaran dapat dilihat juga, misalnya dalam pengakuan kepala pasukan bahwa Yesus yang tersalib itu sungguh anak Allah, dan penampakan Yesus yang bangkit pada Paulus di jalan ke Damsyik. Roh Kudus itu pula meyakinkan manusia bahwa semua orang akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka masing-masing. Dengan kata lain, Roh Kudus itu menginsafkan dunia akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan Yesus, akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita konkretkan, kita kaitkan di dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, kadang kita masih ragu-ragu akan janji Allah yang akan mengutus dan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tak jarang kita pun malah menutup diri terhadap karya Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu yang akan menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa? Rasul Petrus dan kawan-kawannya serta Paulus telah mengalami dan menyaksikan peran Roh Kudus dalam karya kerasulan mereka. Kita adalah para pengikut Kristus zaman sekarang, yang seharusnya kita memohon curahan Roh Kudus yang akan mengarahkan, membimbing, dan memberi kekuatan untuk kita bisa melaksanakan tugas-tugas perutusan kita. Sebentar lagi kita akan memasuki novena Roh Kudus, di mana kita mohon rahmat Tuhan supaya Roh itu selalu membimbing kita, menyertai kita, sehingga kita mampu untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita buka hati kita supaya Roh Allah hadir dalam diri kita, kita menyadarinya, dan kita mengikuti apa yang menjadi tuntunan bimbingan Roh Kudus bagi kita semua. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji, Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba.
Tuhan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.